Halo semuanya, perkenalkan nama saya Paramita Syala Wijaya dari Sekolah Smak 1 Jakarta. Pada hari ini saya akan membawakan naskah monolog berjudul Dokter Jawa. Selamat menyaksikan. Saya tidak setuju pergi ke dokter Jawa tuh. Dia mencantumkan sihir. Lama-lama kita jadi Jawa semua. Sudah, kita ke Bapak Tibo aja. Jelas dia kita pesuku. Hei, anak Koni semua lahir. Jangan pikir Jawa atau Papua. Sekarang panggil tuh dokter. Kok saja yang panggil toh? Kok kan yang melahirkan? Ini kok perbuatan juga. Itu suara siapa? Masuk sini. Ini hari tidak baik berada di luar rumah. Apa? Mau melahirkan? Ya, yang melahirkan suka tak kenal waktu, sama seperti dengan kematian. Kematian ya? Kenapa aku malah jadi bicara mengenai kematian? Ya, mungkin karena selama 3 tahun aku di sini. Puskesmas ini jadi saksi bahwa kelahiran dan kematian itu udah pernah adil. Kau boleh ngotot bahwa kelahiran pasti akan diikuti dan kematian. Begitu bukan? Sayang sekali di sini berbeda. Aku jadi saksi bahwa hampir setiap kesakitan di sini selalu berakhir dengan kematian. Ya, sejujurnya aku merasa gagal menjadi seorang dokter. Aku tahu aku memang bukan malaikat penyelamat, tetapi kegagalan demi kegagalan membuatku ingin menanggalkan profesi ini dan kembali jadi manusia biasa. Pak, Mama, masuk sini. Gak usah takut. Ini puskesmas satu-satunya di desa ini loh. Ya, setidaknya bayi dalam kandungan itu memiliki kesempatan lebih besar untuk menghirup udara segar desa ini. Ya, seperti yang kita tahu, bayi yang lahir di sini belum tentu selamat. Yang sudah lahir dengan selamat pun belum tentu bisa mencapai masa kanak-kanak. Kau tahu, dalam 1 minggu terakhir ini sudah ada 61 anak yang meninggal dunia. Kau pasti sudah melihat beritanya viral di media sosial. Kau tahu bahkan Pak Presiden mengatakan ini merupakan kasus gizi buruk terburuk sepanjang masa modern bangsa ini. Kalau aku boleh cerita, dahulu ada kasus kehabisan beras di desa ini. Kau tahu, untuk mendapatkan beras kami perlu mengambilnya dari kota kabupaten lain menggunakan perahu. Hari itu perahunya pecah dan berasnya berserakan kemana-mana. Selama 3 bulan terjadi kelaparan di desa ini. Anehnya kau tahu, para warga dan pak kepala desa malah datang ke sini. Mereka menuduhku menjadi dalang dari ini semua. Aku ingat betul, Bapak Tibo, pak kepala desa, dia bicara paling keras. Katanya, Tony semua cuma orang primitif, jago bermainkan. Tony juga makan beras seperti orang-orang Jawa tuh. Tolong kau beras itu. Sebelum aku sempat berkata-kata, Bapak Tibo langsung nyuruh kutuk dia. Katanya, kau minta presiden tuh suruh orang-orang Jawa kirim beras ke Tony semua. Tony bukan cuma lapar, tapi juga ingin maju toh. Kemudian muncul Bapak Koge dari belakang. Permisi Bapak Tibo, saya mau bicara. Dokter Ayuni hanya mau tolong semua yang selama sakit-sakit. Dia juga yang tolong melahirkan anak-anak saya. Nah, jadi dia tidak ada urusannya dengan ini semua. Bagaimana kau bisa bilang seperti itu, Koga? Dulu ada niatan baik orang Jawa kirim Tony semua beras. Dia kan orang Jawa, pastilah bisa bawa beras ke Tony semua. Maaf
Bapak Tibo, saya ini hanya seorang dokter yang dikirim dari Jawa untuk membantu kesehatan para warga di sini. Walau sedikit, saya hanya punya obat-obatan sederhana. Nah, bagaimana kalau kita sama-sama berpikir mengenai masalah di sini? Bagaimana kalau untuk sementara waktu kita kembali saja makan sagu? Satu katamu. Aduh, dulu zaman presiden dulu ada yang bilang kalau Tommy semua mau maju harus berhenti makan sagu dan mulai makan beras. Karena sagu hanya perpanjang penderitaan. Sani tak mau lagi makan sagu. Sagu itu berarti penderitaan. Jadi sekarang kau pikir bagaimana caranya Tommy semua bisa dapat beras? Maaf Bapak Tibo, apa saya boleh bertanya? Dulu waktu Bapak dan Mama bekerja sama untuk buat Bapak, mereka ini makan apa? Mukanya jadi lucu. Kemudian dia bilang, apa kau tanya-tanya seperti itu? Pastilah makan sagu. Dia mulai terjerat. Langsung saja ku jala biar makin dekat. Kemudian ku katakan padanya, nah, Bapak dan Mama saja makan sagu. Kenapa kita tidak? Kemudian dia memelas sambil berkata, ada yang bilang kalau Tommy semua mau maju dan modern harus makan tuh beras. Jadi Tommy semua tak mau lagi makan sagu, dokter. Bapak Tibo, coba kita lihat orang Belanda. Mereka makan roti yang diolah dari gandum. Karena gandum tumbuh di tanah Belanda. Di tanah Papua ini kan tumbuh sagu. Jadi kita bisa olah sagu jadi roti. Bagaimana Bapak Tibo? Bagaimana kau bisa bilang seperti itu? Aku ingat dia. Dia merupakan orang yang waktu itu pernah datang ke puskesmasku membuat teman yang terluka. Langsung saja aku suruhnya membaringkan temannya di sini. Banyak sekali darah mengucur dari dada kirinya. Sepertinya luka tembak. Langsung saja aku periksa. Maaf Bapak, teman Bapak ini perlu dioperasi. Saya tidak ada peralatannya Pak. Bapak bisa bawa dia ke rumah sakit kabupaten ya. Tolong saja deh, tak usah kau tanya, dikasih perintah. Aku memang tidak pernah berada di situasi seperti ini. Tetapi sebagai seorang dokter, kita diajarkan untuk selalu tenang. Jadi langsung saja aku minta dia duduk di sana sambil aku berusaha mengambil peluru dari dada temannya. Untung saja berhasil. Setelah itu aku katakan padanya, Bapak tidak ada gunanya berperang di gunung-gunung. Mari gabung sama orang kampung. Kita ini kan satu kampung, satu republik. Berperang melawan para tentara tidak akan membawa untung, hanya akan membawa kematian. Dia tidak menjawab apapun. Dia kembali menggendong temannya dan hilang kegelapan malam. Aku kembali ke ceritaku yang tadi saja ya. Kemudian orang itu kembali lagi berkata, sagu Tommy semua sudah habis dimakan tentara. Apalagi yang mau dirubah jadi roti? Bagaimana kalau besok kita sama-sama cari sagu di hutan? Bagaimana Bapak Ibu? Bapak setuju kan? Memang betul esok harinya kita beramai-ramai mencari sagu di hutan. Tapi alangkah kagetnya, sagu yang tadi terhampar luas di sini telah berubah menjadi lahan kelapa sawit. Pak Kepala Desa dan para warga langsung membalikan arah kembali ke desa. Mereka tidak berkata apapun. Sejak saat itu, mereka ngotot ingin makan beras. Mereka menyalahkan pemerintah Jawa karena pemerintah Jawa lah yang mengganti sagu dengan beras. Padahal beras tidak pernah tumbuh di tanah Papua dan harus selalu diambil dari lain pulau. Bapak, Mama, Mas, kesini. Gak usah takut. Kehamilan dengan kondisi apapun harus tetap diberikan kesempatan untuk hidup. Hidup ya. Sejujurnya aku merasa gagal menjadi seorang dokter.
Aku dikirim jauh-jauh dari Pulau Jawa untuk menolong mereka di sini di Papua. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Sebenarnya kegagalan dan kegagalan, kematian demi kematian, terus kujadikan energi untuk bertahan. Tapi sebenarnya bukan itu yang kutangisi. Tapi bagaimana di antara semuanya yang berkelimpahan ini terjadi kekurangan? Bagaimana mungkin di surga terjadi kelaparan? Bagaimana mungkin? Hingga suatu hari, datanglah seorang transmigran Bali. Ia datang ke sini untuk berobat karena di desanya belum ada puskesmas. Ia mengatakan sesuatu yang membuatku tersentak. Katanya, hidup itu tidak bisa langsung memetik hasil, harus menanam terlebih dahulu. Kalimatnya begitu sederhana, tetapi membuatku berpikir dan terus berpikir. Kau tahu dahulu di sini begitu makmur. Para rakyat menangkap ikan di sungai, mencari sagu di hutan. Tetapi setelah sungai tercemar dan kelapa sawit bermunculan, dengan sedih harus kukatakan padamu, anak-anak hanya makan batok dan sabut kelapa. Para orang tua hanya makan buah nipah yang tumbuh di rawa-rawa. Itu pun kalau masih ada. Sebenarnya tahun ini aku ingin kembali ke Pulau Jawa, menjenguk ibuku yang kian makin tua. Tapi aku batalkan karena aku sadar aku harus di sini bersama mereka. Dalam kesulitan, kebersamaanlah yang akan membawakan kemenangan. Walau Bapak Tibo memang tidak pernah setuju denganku atau mengerti pemikiranku. Tapi kau tahu, suatu hari Bapak Tibo datang ke sini. Dia berkata, dokter, terima kasih ya dokter sudah ada di sini untuk Tommy semua. Tidak apa dokter, tidak ada beras. Tommy semua kan bisa makan dari apa saja. Ini ada sedikit hipirnya untuk dokter. Saya tahu dokter sudah lama tidak makan beras. Dia memberikanku segenggam ubi, makanan yang begitu berharga di saat seperti ini. Sebelum aku sempat bertanya dari mana, ia langsung berkata kembali. Katanya, dokter, malam ini ada upacara bakar batu di desa. Dokter datang ya. Kira dia hanyalah seorang kepala desa yang main kuasa, tapi ternyata ada hati yang begitu baik di dalamnya. Upacara bakar batu. Upacara bakar batu kan upacara yang diadakan ketika terjadi sesuatu yang patut disyukuri. Sepertinya ada sesuatu istimewa yang sudah terjadi. Malam itu saya datang ke desa. Saya disambut oleh Bapak Ibu di gerbang desa. Kemudian dia menuntunku ke dalam desa. Saat perjalanan aku bertanya kembali padanya, Bapak dapat dari mana semua hipire ini? Tapi dia tidak menjawab. Sesampainya di desa, aku melihat para warga membuat lingkaran yang begitu besar. Mereka menyanyi api. Di sana mereka membakar hipire, membakar batu dan daun-daunan dari hutan sebagai sayuran. Di antara para warga ada seseorang yang terlihat sedikit berbeda. Aku mengenalinya. Dia merupakan transmigran Bali yang pernah datang ke puskesmasku. Tapi situasi ini berbeda. Dia datang bersama dengan 5 temannya. Mungkin sesama transmigran kali ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu mengenalkan kepadanya. Katanya, dokter, ini saya kenalkan. Dia yang sudah tolong Tommy semua selamat dari kelaparan. Setelah bersalam-salaman dengan para tua dan para transmigran lainnya, saya bertanya kepada orang yang mirip kepala suku asal Bali itu. Apakah benar Bapak yang membawa hipire untuk para warga di sini? Dia menjawab, ya benar, saya membawanya untuk ditanam di tanah Papua. Semua untuk Indonesia. Nah, para saudara-saudara bisa artikan sendiri ya kalimat dari kepala suku asal Bali itu. Saya izin pamit, ada pasien yang sudah menunggu di luar. Bapak, Mama, masuk sini. Puskesmas ini terbuka untuk siapa saja.
Gak usah takut sama dokter Jawa. Tommy semua bersaudara, toh.